Dewa dan Awatara. Agama Hindu terkenal sebagai ajaran yang memiliki banyak dewa. Kata dewa berasal dari kata deva atau div yang berarti bersinar, mirip dengan malaikat dalam Islam yang tercipta dari nur atau cahaya. Dewa adalah makhluk suci, makhluk supernatural, penghuni surga, dan manifestasi dari kekuatan Brahman atau Tuhan. Dalam kitab-kitab Veda dinyatakan bahwa para dewa tidak dapat bergerak bebas tanpa kehendak Tuhan. Para dewa juga tidak dapat menganugerahkan sesuatu tanpa kehendak Tuhan. Para dewa sama seperti makhluk hidup yang lainnya, bergantung kepada kehendak Tuhan. Para dewa hanyalah perantara Tuhan. Dalam kitab suci Rigveda disebutkan adanya 33 dewa yang terdiri dari 12 dewa Aditya, 8 dewa Vasu, 11 dewa Drudra, dan 2 dewa Aswin, yang merupakan manifestasi dari kemahakuasaan Tuhan yang Maha Esa. Para dewa juga mengatur unsur-unsur alam seperti air, api, angin, dan sebagainya. Ada banyak dewa, namun mereka merupakan manifestasi berbagai aspek dari satu realitas sejati. Di antara dewa-dewa dalam agama Hindu antara lain, Agni, dewa api, Chandra, dewa bulan, Ganesha, dewa pengetahuan, Indra, dewa perang dan raja surgaloka, Kuwera, dewa kekayaan, Maruta, dewa petir, Surya, dewa matahari, Waruna, dewa air atau dewa laut, Bayu, dewa angin, dan Yama, dewa kematian. Ada lagi Iswara atau Istadevata yang merupakan dewata tertinggi yang menjadi manifestasi dari kekuatan Tuhan Yang Maha Esa yang juga adalah penguasa para dewa dan manusia. Iswara adalah yang paling banyak dipuja oleh umat Hindu. Iswara memiliki dua aspek, yaitu yang maskulin dan yang feminim sebagai wujud dari keseimbangan kosmos. Aspek feminim juga disebut sebagai sakti. Iswara tersebut adalah 1. Brahma, pencipta, dengan saktinya, yaitu Saraswati atau dewa pengetahuan. 2. Wisnu, pemelihara, dengan saktinya, yaitu Laksmi, dewi kemakmuran. 3. Siwa, pelebur, dengan saktinya, yaitu Parwati, yang bisa bermanifestasi dalam wujud murka sebagai Durga atau Kali dengan kekuatan penghancur. Ada juga yang disebut sebagai Avatara atau Avatar, yang berarti yang turun ke bumi. Awatara diyakini sebagai inkarnasi atau penjelmaan yang maha kuasa ke dunia dalam wujud fana demi menegakkan keadilan dan kebenaran, mengembalikan keseimbangan alam, serta menuntun manusia mencapai moksa. Beberapa awatara terkenal yang diyakini sebagai perwujudan Wisnu adalah Rama, tokoh utama Ramayana, dan Krishna, tokoh penting dalam Mahabharata. Avatar lain dari Wisnu adalah Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Wamana, Parasurama, Buddha, dan Kalki. Ke-10 penjelmaan Wisnu ini disebut sebagai Dasavatara atau 10 avatar. Selain para dewa, agama Hindu juga mengenal berbagai makhluk gaib dengan kekuatan luar biasa seperti naga, yaksa, Gandharva, Vidyadaras, Asura, Danava, Raksasa, Pisacas, Vetala, serta yang paling rendah adalah Preta dan Buta atau hantu dan setan penasaran. Ada yang beranggapan bahwa makhluk-makhluk ini adalah sekelompok malaikat yang memberontak dan dibuang ke bumi dan kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan di bumi. Mitologi Kristen juga menyebut Lucifer sebagai naga atau ular tua. Tapi mitologi Hindu tidak mengenal konsep tentang iblis. Makhluk-makhluk gaib ini seringkali dianggap sebagai kekuatan alam yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi. Karma dan samsara. Karma berarti tindakan. Hukum karma berarti hukum sebab akibat atau aksi reaksi. Apapun yang dilakukan oleh seseorang, maka akibatnya akan dirasakan oleh orang itu sendiri. Oleh karena itu, menurut hukum karma,
Nasib baik berasal dari tindakan baik yang terdahulu, sedang nasib buruk berasal dari tindakan buruk terdahulu, yang merupakan suatu sistem aksi-reaksi dan membentuk suatu siklus reinkarnasi. Agama Hindu meyakini bahwa jiwa tidak dapat dihancurkan. Dia hanya berevolusi dan terus berkembang untuk mencapai kesadaran sejati dan menyatu kembali dengan Brahman, melewati banyak siklus kelahiran dan kematian melalui tubuh fisik untuk belajar dan mencari pengalaman. Hukum karma tidak hanya berlaku bagi dunia material, namun juga terhadap pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang. Hukum karma bersifat universal, netral, dan tak pernah salah. Kepribadian, watak, latar belakang keluarga, dan nasib seseorang ditentukan oleh Tuhan melalui sistem hukum karma ini. Hukum karma sangat rumit dan tidak bisa dijelaskan. Waktu menanam karma berbeda dengan waktu memanen buah karma. Orang jahat yang mendapat keberuntungan mungkin dia sedang memanen buah karma baiknya dari kehidupannya yang terdahulu, tapi dia sedang menanam benih keburukan di masa yang akan datang. Orang baik yang mendapatkan kesialan mungkin dia sedang menerima buah karma buruknya di masa lalu, tapi dia juga sedang menanam benih karma baiknya di masa depan. Seseorang yang mati dibunuh, ada kemungkinan di kehidupannya yang dahulu dia pernah membunuh orang. Orang yang terlahir cacat tanpa tangan mungkin di kehidupan yang lalu pernah melukai tangan orang lain hingga putus. Orang yang terlahir kaya raya mungkin dia adalah orang yang dermawan dan murah hati dalam kehidupan sebelumnya. Orang yang terlahir sebagai anak jenius mungkin adalah orang yang dalam kehidupan lampau telah mendedikasikan hidupnya pada ilmu pengetahuan. Semua nasib manusia, baik ataupun buruk, tidak pernah terlepas dari karma dan hasil perbuatannya sendiri. Ada banyak sekali kisah tentang anak yang bisa mengingat kehidupannya yang dahulu dengan detail dan bisa dibuktikan kebenarannya meskipun anak tersebut sama sekali tidak mengetahui tentang hal itu sebelumnya. Selain itu, ada juga anak yang memiliki pengetahuan tertentu tanpa pernah belajar. Sebut saja Anissa Rania Putri, yang dalam usia 3 tahun yang menguasai bahasa Inggris, Arab, Korea, dan Belanda tanpa pernah mempelajarinya. Anehnya, dia justru tidak bisa berbahasa Indonesia meskipun terlahir di Indonesia. Bahkan saat berusia 6 tahun, dia sudah bisa merancang arsitektur sebuah bangunan megah berlantai 4 di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Ada juga Syarifuddin Khalifah, anak yang terlahir dari keluarga Katolik di Tanzania, Afrika Timur, yang pada usia 1,5 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz tanpa pernah mempelajarinya. Ada juga Mozart, yang dalam usia 5 tahun sudah bisa menciptakan komposisi musik orkestra. Menurut keyakinan agama Hindu, semua itu adalah manifestasi dari karma dan reinkarnasi karena tidak ada satupun hal yang kebetulan di dunia ini. Semua berjalan dengan proses dan sistem yang sempurna, akurat, tepat, presisi, dan matematis. Siklus aksi, reaksi, kelahiran, kematian, dan kelahiran adalah proses berkesinambungan yang disebut samsara. Dalam bahasa Indonesia, kata ini dilafalkan sebagai sengsara, yaitu suatu hal yang mewakili penderitaan hidup. Samsara memberikan kesempatan bagi manusia untuk menikmati kesenangan hidup sekaligus belajar mengenal hakikat sifat sejatinya pada setiap kelahiran. Selama manusia terlena untuk terus menikmati kesenangan tersebut dan tidak mengenal sifat sejatinya, maka mereka akan dilahirkan kembali. Tapi setelah mengalami reinkarnasi berkali-kali, pada akhirnya jiwa akan bisa belajar dan akan mencari persatuan dengan sukma alam semesta atau Brahman. Dalam agama Hindu, tujuan hidup sejati adalah realisasi penyatuan jiwa dengan Tuhan, serta pengetahuan akan diri yang sejati, sehingga tercapai kedamaian batin yang sempurna. Realisasi ini diyakini akan dapat membebaskan seseorang dari samsara dan mengakhiri siklus reinkarnasi. Saptaloka dan Saptapala. Menurut Rig Veda, alam semesta tercipta dari telur kosmis yang disebut sebagai Hiranyagarbha. Seperti dalam agama Islam yang mengenal konsep 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 lapis surga, dan 7 lapis neraka, agama Hindu juga mengenal konsep 7 alam atau Saptaloka yang terdiri dari 7 alam atas dan 7 alam bawah. 7 alam atas terdiri dari Satyaloka atau alam Brahma, 2. Tapaloka atau alam Weragi, 3. Janaloka
yakni Saptaresi, yang terdiri dari Marici, Atri, Angiras, Pulasatya, Pulaha, Kratu, dan Vasista. 4. Maharloka atau alam Brigu. 5. Svarloka atau Devaloka atau Svargaloka, yakni alam kesadaran, alam surga, dan alam para dewa. 6. Buvarloka, yakni alam gaib, alam non-fisik, alam jin, dan lain-lain. Dan yang terakhir, Buloka atau Burloka atau Buana Loka, yaitu alam fisik, tempat hidup manusia, binatang, dan tumbuhan. Menurut agama Hindu, di bawah Burloka atau alam dunia terdapat 7 lapisan alam bawah yang dihuni oleh makhluk dengan unsur kasar yang disebut sebagai Saptapala. Saptapala ini terdiri dari Atala, Vitaya, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala, Patala. Atala identik dengan Mahamaya. Vitala dipimpin oleh Hatakeswara. Surala dipimpin oleh Raksasa Bali. Talatala dipimpin oleh Maya. Mahatala merupakan tempat kediaman ular raksasa. Rasatala dihuni para Detya dan Denawa. Patala dipimpin oleh Basuki, raja kaum naga. Selain itu, planet-planet Naraka atau neraka juga berada di dalam Patala ini. 7 cakra utama. Dalam konsep yoga dikenal adanya 7 cakra utama dalam tubuh manusia. Cakra digambarkan seperti teratai atau kelopak bunga. Diyakini ada 365 titik cakra dalam tubuh manusia, tetapi jumlah titik cakra yang utama atau yang mayor adalah 7. Cakra adalah titik pusat energi yang ada di dalam tubuh bioplasmik manusia. Tubuh bioplasmik disebut juga sebagai tubuh kembaran eteris, karena menyerupai tubuh fisik dan tampak seperti aura yang bisa dipotret dengan menggunakan teknologi fotografi Kirlian. Saat ini, ilmu pengetahuan barat sudah mulai bisa menerima konsep tentang cakra ini. Cakra tidak bisa dilihat secara fisik, namun bisa dilihat dengan menggunakan mata spiritual. Salah satu fungsi cakra adalah untuk menyerap energi hidup atau prana alam yang ada di jagat raya. Energi prana alam inilah yang membuat manusia, hewan, dan tumbuhan bisa hidup. Cakra berputar untuk menyerap maupun mengeluarkan energi baik yang bersifat fisik, emosional, mental, maupun spiritual. Ketujuh cakra utama ini adalah 1. Cakra dasar atau Muladhara, terletak di ujung tulang ekor sebagai pusat daya hidup fisik. 2. Cakra seks atau Swadhisthana, terletak di daerah kelamin sebagai kekuatan regenerasi. 3. Cakra pusar atau Nabhi, terletak di daerah pusar sebagai pusat emosi. 4. Cakra jantung atau Anahata, terletak di tengah dada sebagai pusat spiritual dan cinta kasih. 5. Cakra tenggorok atau Visuddhi, terletak di tenggorokan sebagai pusat komunikasi. 6. Cakra dahi atau mata ketiga atau Ajna, terletak di antara dua alis sebagai mata spiritual. Dan yang terakhir, cakra mahkota atau Sahasrara, terletak di ubun-ubun kepala sebagai jalur spiritual dengan jiwa yang lebih tinggi. Dalam ilmu yoga, energi kehidupan disebut sebagai Kundalini. Energi Kundalini ini masuk pertama kali dalam janin manusia melalui ubun-ubun kepala, terus turun sambil membawa energi untuk memberi kehidupan pada manusia. Sampai di jantung, energi ini menghidupkan seluruh potensi kehidupan dari janin tersebut. Roh atau Atman itu sendiri adalah percikan sinar Tuhan atau Brahman. Setelah proses ini selesai, maka Kundalini tadi terus turun dan tinggal berdiam menempati ujung tulang ekor. Adapun garis lintasan yang dilalui Kundalini ini tadi membentuk sebuah jalur energi yang disebut sebagai Sushuma. Perjalanan Kundalini tadi juga meninggalkan jejak berupa pusat-pusat energi yang disebut sebagai cakra. Kundalini juga kadang disebut sebagai Dewi Ular. Cakra ini adalah pusat-pusat energi manusia baik secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Cakra-cakra ini berputar untuk menyerap dan menyemburkan energi. Cakra, yang dalam bahasa Sanskerta berarti roda, digambarkan menyerupai bunga dengan banyak daun bunga atau juga digambarkan sebagai kuncup teratai atau padma.
Pada orang biasa, cakra kadang tampak tertutup, redup, kotor, dan kurang aktif. Tapi bagi orang yang berkembang rohaninya, cakra akan tampak terang, besar, bercahaya, dan berputar secara aktif. Praktek yoga dalam agama Hindu berusaha membangkitkan energi kundalini yang pasif ini dan membalikan prosesnya dengan penuh kesadaran sehingga energi kehidupan tadi bisa bersatu kembali dengan sumbernya. Setelah kundalini bangkit, maka dia akan mengalir ke atas melalui jalur susumna untuk membersihkan semua cakra. Saat cakra-cakra ini mulai dibersihkan, maka beberapa daya kejiwaan atau kesaktian akan mulai timbul. Setelah kundalini mencapai cakra mahkota dan membersihkannya, maka energi tadi akan bisa mencapai cakra-cakra yang lebih tinggi, seperti cakra alam semesta dan cakra ilahi, sehingga orang tersebut akan berhasil meraih yoga atau persatuan dengan Brahman. Yoga yang saat ini dikenal orang banyak sebenarnya hanyalah bagian dari Hatha Yoga yang berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan. Adapun yoga yang asli sangat jarang bisa dilakukan oleh manusia awam karena membutuhkan syarat berupa kemurnian jiwa. Tanpa kebersihan jiwa, seringkali orang yang berlatih yoga spiritual akan terjebak ke dalam pencarian kesaktian dan ego duniawi yang justru menjurus ke arah praktek sihir hitam.